warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Lela. Gimana teman-teman semua, udah dipanggil belum teman-temannya untuk gabung di grup ini sama Lela hari ini ya? Coba dipanggilin ya teman-temannya. Sambil nunggu-nunggu bentar ya. Lela periksa sesuatu dulu. Sesuatu yang ingin dibahas. Enggak, Lela langsung online nih. Tadi langsung buka karena udah jam 15.01. Baru aja ngantar suami. Belum pergi suami juga kayaknya, masih di luar. Cuma harus on time dulu. Ya udah sambil nunggu teman-teman gabung ke grup buat kita sharing sama-sama di sini. Ajakin member-member barunya. Bentar ya. Iya. Lela minum kopi dulu. Tuti, ya Allah, Karisna, Kak Siti Aminah, ya Allah udah pada hadir. Takengon, Kolej Simpang, Melabu udah pada datang. Langsa belum nongol. Pan di samping Lela Langsa. Langsa panas sekali loh. Tuti, Melabu panas. Ya udah nggak apa-apa, sambil nunggu mereka kita mulai aja ya. Nanti kan mereka waktu masuk bisa ngulang lagi apa yang Lela sharing hari ini. Seneng ya kalau kita ngumpulnya kayak gini, enak juga ya. Ini bisa dikumpulin kalau rame-rame ngobrol di sini, nggak bisa ya, misalnya 4-5 orang gitu sekalian videonya nongol, nggak bisa ya. Tapi suara Lela udah denger kan? Nanti suaranya nggak ada Lela ngoceh sendiri. Karisna, suara Lela dengar. Kak Yati, suara Lela dengar, Kak Yati. Kalau di sini Lela nggak perlu pakai masker kan? Oh, udah ada dengar. Iya Kak Yati, dari tadi pagi Lela meleknya ini. Siang Lela minum kopi, biasanya agak kesorean sedikit Lela minum kopi, malam Lela minum kopi, 2 kali sehari Lela minum kopi. Kadang-kadang pagi jam 10, kalau memang Lela malam begadang, itu pagi jam 10 Lela udah mulai lemes gitu, Lela minum kopi. Itu sajian terkuatnya Lela gitu ya teman-teman. Ya Allah udah pada hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman di sini mau sharing sama Lela gimana cara sukses di Oriflame. Kalau misalnya ada member baru, usahakan member barunya masuk ke grup ini ya teman-teman ya. Usahakan mereka ada waktu untuk nonton live-nya kita sama-sama belajar Oriflame di sini. Nah, jadi teman-teman balik lagi ke tema materi kita hari ini, yaitu bagaimana cara sukses di Oriflame. Bagaimana cara sukses di Oriflame? Yang hadir saat ini member yang sudah lama bergabung di Oriflame tapi belum naik level. Udah naik level tapi belum tinggi. Gitu ya. Udah naik level tapi belum tinggi gitu. Maunya lebih tinggi lagi. Jujur sebenarnya di Oriflame itu kita memang harus punya kesadaran sendiri dulu teman-teman. Kesadaran sendiri dulu. Ini buat training, ini juga buat member-member baru semuanya. Buat member baru juga coba tanya dulu sama diri sendiri. Ngapain mau join Oriflame gitu? Ngapain mau join Oriflame? Cuma lihat kakak itu kemarin posting kacamata, kami like, terus di chat sama kakak itu diajakin gabung, jadi kami mau lah kak gabung, siapa tahu kami dapat kacamata juga. Gitu ya teman-teman ya, gitu. Nah kalau misalnya alasannya si member kita seperti itu, berarti dia mau dapat kacamatanya, gitu ya teman-teman ya. Jadi tugasnya kita gimana caranya dia supaya dapat kacamata gitu. Nah, kesininya lagi setelah dia dapat kacamata, berarti kan kita harus mengajarin dia cara jualan gitu kan. Nah, di sini kita ajarin lagi dia gimana keuntungan di Oriflame itu apa aja gitu. Kita kasih tahu dia Oriflame itu bisa dapat ini sampai akhirnya dia paham. Akhirnya dia pun bisa meyakinkan diri dia sendiri untuk bisa sukses di Oriflame. Begitu juga dengan teman-teman yang udah hadir sekarang. Teman-teman yang udah aktif sekarang di Oriflame, coba tanyakan lagi sama diri sendiri. Ngapain ikut training sekarang?
ngapain ikut training sekarang? Kalau enggak mau sharing sama Kak Lela, pengen tahu gimana cara kerjanya Kak Lela di Oriflame. Bener nggak? Iya kan? Pasti kayak gitu. Pengen tahu nih Kak Lela emang gimana cara kerjanya. Emang udah sering chat sama Kak Lela, tiap hari ada di grup juga. Cuma kan nggak tahu gitu apa yang dilakuin sama Kak Lela. Mungkin seperti itu. Ada sebagian teman-teman yang di sini mungkin bertanya seperti itu, kayak gitu kan. Nah, jadi apa yang harus teman-teman lakukan adalah meyakinkan diri sendiri duluan, teman-teman. Buat apa teman-teman mau sukses di Oriflame? Lihat flyernya Lela tadi, mau sukses di Oriflame, iya, tapi buat apa? Gitu. Buat apa? Mau punya penghasilan sendiri. Kayak Lela dulu, pengen punya penghasilan sendiri karena Lela butuh duit buat bayar ini, bayar ini. Lela punya kemauan Lela sendiri, teman-teman. Ada sesuatu yang membuat Lela harus sukses nih di Oriflame karena ini gitu. Terus kita harus juga melihat faktor penyebabnya gitu. Kalau Lela dulu penyebabnya gara-gara bayar utang, dan satu lagi Lela punya impian. Jadi ada faktor Lela mau bayar utang, satu lagi faktor impian. Impian mau membahagiakan keluarga Lela, terutama ibu Lela. Gitu teman-teman, terutama ibu Lela gitu, ibu Lela dan keluarga Lela, terutama suami dan keluarga kecilnya Lela, kayak gitu. Iya, di situ impian pertamanya Lela, karena Lela ngerasa kayak gini, kita pas-pasan, walaupun kita PNS tapi cukup pas-pasan. Dan saat itu, ayo teman-teman kita bergabung lagi. Nggak tahu itu sinyalnya kenapa tiba-tiba mati sinyal wifi-nya. Biasa dia kalau lagi dibutuhkan dia memang seperti itu. Nah, jadi kita sambung lagi. Tunggu deh, kita tunggu orangnya nongol. Orangnya belum pada nongol nih di sini. Siapa tahu masih di tempat yang tadi. Di tempat yang tadi udah ditinggalkan terus nyelonong kemari. Ini siapa nih yang udah hadir 3 orang? Ya, udah tinggalkan live yang tadi di sana, sinyalnya hilang. Kita pindah kemari ya. Tunggu, ngopi dulu lagi gara-gara itu. Iya sih, memang nggak ada sih merahnya. Ini kopinya ya teman-teman ya, bukan merah lipstick. Iya betul, lipstiknya memang super matte. Nggak lengket di gelas gitu ya teman-temannya. Nah, jadi kembali lagi teman-teman sama impian kita tadi kayak gitu. Jadi kehidupan pas-pasan yang ada di hati Lela waktu itu, ya Allah, suami Lela sudah bekerja kayak gitu kan. Lela nggak menganggap suami Lela tidak mampu memenuhi kebutuhan kami, cukup gitu kan. Suamiku sudah bekerja pagi sampai sore, pagi sampai sore, tapi hasilnya kami ini segini gitu ya kan. Terus Lela berpikir, mudah-mudahan ada memang pembuka jalan dari Lela, berniat untuk membantu suami Lela mendapatkan keuangan tambahan kayak gitu, rezeki tambahan. Makanya dari dulu Lela itu cari duit, teman-teman. Dari dulu cari duit. Terus satu lagi, Lela itu memang dari kecil Lela itu nggak pernah punya keinginan apa ya, Lela pengen jadi PNS, itu nggak pernah. Serius nggak pernah. Kenapa? Karena gimana ya Lela lihat ya, gimana ya, Lela pengen jadi pengusaha gitu. Kalau dulu waktu Lela kecil itu pengen jadi pengusaha aja deh, nggak usah jadi nggak usah jadi PNS kayak gitu, nggak usah jadi pegawai tetap. Cuma tamat SMA, yang di kepala Lela waktu itu, Lela harus bekerja untuk membantu ibu Lela, karena ibu Lela ini sangat sulit, kami memang orang susah teman-teman. Memang orang susah kayak gitu. Memang Lela aja dulu SMA sampai pergi ke Jambi ikut tante itu, untuk mulai dari tante Lela itu lagi hamil 8 bulan, Lela itu udah dioper ke sana gitu. Dia hamil pertama, itu ada tante di sana mau melahirkan, Lela ke sana bantu. Itu Lela SMA. Oh, bagus lagi rupanya kalau ditungguin, bagus lagi dia. Jadi nanti kalau itunya signalnya rusak, kita berhenti aja ngomongnya sebentar, habis itu signalnya bagus lagi kok. Nah, jadi gitu teman-teman. Lela waktu itu sampai tinggal di Jambi itu demi membantu ibu Lela gitu. Jadi Lela memang sayang kali sama beliau gitu. Lela mau
meringankan bebannya gitu. Sampai bayangin teman-teman, SMA kelas 1 Lela harus udah minggat ke sana kayak gitu, jauh, naik bus teman-teman, naik bus pergi sendiri, nggak tahu arah dan tujuan kayak gitu. Yang penting Lela ngikutin arahan. Waktu itu nggak ada HP teman-teman, Lela cuma bawa alamat, Lela mau kemari, di telepon via telepon, nanti naik mobil ini, udah dipesankan tiketnya, nanti sampai di sana Lela naik mobil ini kayak gitu teman-teman. Bayangin kelas 1 SMA. Lela yang di kepala waktu itu nggak ada rasa takut. Yang di kepala Lela cuma waktu itu Lela mau tamat SMA, nggak apa-apa Lela jadi babu ke sana kayak gitu. Lela nggak istilahnya gitu. Lela di sana gitu, menjaga tante Lela yang mau melahirkan itu kayak gitu, menjaga beliau kerja dokter waktu itu kan, ke sana ya biarin aja, yang penting gue sekolah kayak gitu, yang penting saya sekolah kayak gitu. Udah pergi di sana, kita kerja, dia buka praktek, Lela sebagai asisten rumah tangga, Lela sebagai jaga anak, Lela sebagai asisten dokter juga. Bayangin 3 yang dirangkap waktu Lela SMA itu. Tapi Lela dibiayainya sekolah, Lela diizinkannya sekolah dari pagi, ya pasti diizinkan karena itu memang motonya Lela sana. Lela disekolahkan, waktu itu Lela dileskan sama dia bahasa Inggris, udah kelas 2 sama kelas 3 kayak gitu, dileskan bahasa Inggris seminggu 2 kali kayak gitu. Itu udah bahagia kali sampai Lela tamat SMA. Yang di kepala waktu itu tamat SMA, oke, tamat SMA cepet-cepet, kami mau pulang, nggak mau tinggal di sini lagi, kami mau kerja, mau bantu ibu, tetap di ibu teman-teman. Jadi kita harus, kalau kita mau ridho itu, apa rezeki yang mau kita dapat. Oke teman-teman, sorry, tuh ungsikan anak-anak dulu biar nggak bersaing wifi-nya. Siapa tahu diungsikan mereka wifi tidak bersaing. Nah jadi seperti itu teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi sampai keinginan Lela gitu, tahu. Terus Lela pergi mau kerja. Waktu mau kerja itu tahu nggak? Nungguin Lela berangkat ke Banda Aceh nih habis tsunami ya kan. Diantar sama ibu Lela ke tempat kakaknya beliau di Banda Aceh. Sampai Banda, ya Allah, nunggu pekerjaan ternyata sulit kali, ya Allah. Udah masukin lamaran pekerjaan tamat SMA, bayangin aja tamat SMA ya, memang sedikit gitu peluang untuk tamat SMA karena kan waktu itu persaingan pekerjaan juga banyak gitu kan di Banda Aceh gitu. Semua orang nyerbu karena baru tsunami. Cuma yang datang itu dari orang luar negeri, orang yang udah S1, pastinya orang-orang yang pandai bahasa Inggris, iya kan teman-teman kan. Waktu itu udah nunggu lama, Lela minta pulang sama ibu Lela gitu kan. Ibu udah, ayolah kita pulang aja bu gitu kan, udah ada sebulan lah gitu kan nunggu kan, ngapain kita nyusahin orang di sini, Lela bilang gitu kan. Gak ada pun bu yang mau nerima awak kayak gitu, udah interview 3 kali gitu kan. Waktu itu ibu cuma bilang kayak gini, karena waktu itu juga Lela dengar kata-kata kayak gini kan, cuma tamat SMA, jadi kan susah dapatin kerjaannya. Yang S1 aja banyak itu pada nggak dapat kerjaan, apalagi cuma tamat SMA gitu kan. Di situ Lela down, minta pulang kayak gitu kan. Waktu itu ibu cuma bilang gini, ibu pulang sendiri, ibu pulang aja sendiri, Lela di sini aja. Sabar, namanya mau nyari kerja kayak gitu kan. Sabar, namanya mau nyari kerja. Oke, ibu pulang. Kita sabar, kita dengar apa kata orang tua ya teman-teman ya. Dengerin apa kata orang tua, percayalah. Terus jarak nggak sampai 2 minggu teman-teman, di situ Lela diinterview, di situ Lela langsung dibawa sama orang juga. Memang nasibnya Lela itu modal berani loh teman-teman, serius dibawa sama orang. Dia interview Lela hari ini, kak mau kerja, kakak tamatan apa, kami butuh asisten keuangan gini, kakak
pandai komputer enggak, cuma pandai Word sama Excel. Kakak udah tahu akuntan enggak tahu, karena saya jurusan IPA kayak gitu kan, enggak banyak tahu karena saya jurusan IPA. Jadi gimana Kak nanti kalau kita mau ngitung, kalau ngitung saya bisa Pak kayak gitu, saya mau belajar gini. Oke Kak, kakak kami terima. Besok kakak siapkan baju, kita berangkat, kita ketemuan lagi di Bank BRI ini, jam sekian kakak di sini ya. Gitu loh teman-teman. Serius. Hah? Nah, ini serius kayak gitu kan. Akhirnya Lela coba bismillah, besoknya siapin baju, Lela pergi nggak tahu siapa yang bawa, supir yang jemput gitu kan. Tahu duduknya di mobil L300 di pickup, disiapkan satu kursi khusus buat Lela. Mobil pickup satu kursi, ya Allah kita panjang kali lebar masih cerita pengalaman Lela nih. Nggak apa ya, dengerin ya Kak ya. Tadinya nggak ada materi ke situ, Lela udah siapin materi ini, tapi kok panjang kali lebar jadi cerita. Ini demi impian nih, serius teman-teman. Jadi duduk di satu kursi, perjalanan 2 jam teman-teman. Perjalanan 2 jam, ya Allah. Lela duduk aja di kursi belakang. Ini dalam hati waktu itu, ini pergi ke hutan nih teman-teman. Sebelum Calang. Teman-teman, sebelum Calang, dari Banda Aceh Lela dibawa, sebelum Calang kami berhenti di Lung, ya kan. Dulu jalan masih rusak kali, nggak ada jalan teman-teman, naik ke atas gunung batu semua, makanya perjalanan waktu itu masih 2 jam. Waktu itu di tengah hutan Lela cuma berdoa, ya Allah, nggak ada niat jelek di dalam hati, cuma niat mau cari duit. Apapun yang terjadi nanti ke depannya, siapa tahu ini tukang tipu yang bawa Lela. Lindungin aku ya Allah, lindungin aku ya Allah, ya gitu loh teman-teman. Tapi Lela yakin Allah, karena kita niatnya terus baik, Allah pasti lindungin kita gitu. Akhirnya sampailah ke sebuah tempat, Lela sampai ke pos, ya kan, pos. Oh rupanya ada posnya, Lela gitu, ya Allah, rupanya ada posnya, ada orangnya di sini. Alhamdulillah memang betul kita sampai, kita dikasih tempat. Ini tempat tidurnya Kak Lela, ini kamarnya. Besok kita mulai belajar ya Kak ya, istirahat dulu, mandi. Oke teman-teman, di situ Lela bertahan teman-teman sampai 4 tahun, sampai Lela menikah. Akhirnya Lela off di situ. Demi apa kita bertahan kerja di situ teman-teman? Demi duit. Bekerja di situ ya, baik-baik kita di situ, masalah pekerjaan itu ya Allah, bayangin aja gitu, bos bolak-balik ganti, peraturan bolak-balik ganti, komplain dari masyarakat, komplain dari kawan, itu semua pasti ada teman-teman. Tapi kalau kita bertahan, kita tetap disayang sama pimpinan, ya kan? Kita disayang sama pimpinan, kita dipertahankan di situ. Kalau kita punya masalah, kita masalahnya ini, oke kita selesaikan. Ya Allah, Adik Lela nonton, tumben dia nonton. Nah jadi seperti itu, udah kerja dengan baik di situ sampai akhirnya Lela menikah, baru berhenti lagi. Nah setelah menikah kembali lagi masalah baru ya kan. Ternyata sendok nasi tidak ada, kuali tidak ada, semuanya butuh membeli teman-teman. Awal bulan orang gajian kita untuk bayar utang, kayak gitu masalahnya teman-teman. Itu yang membuat Lela ya berarti kita harus membantu nih suami Lela. Nggak mungkin kita suruh suami Lela nyolong kan. Nggak mungkin tiba-tiba Lela bilang, Bang udahlah, orang sana punya kebun, kita juga punya kebun. Mau dari mana kebunnya? Sementara kita tahu suami kita ini yang ada cuma gaji bulanan kayak gitu. Jadi akhirnya Lela memutuskan untuk memiliki lagi, ini aku masih sehat, kenapa nggak bantu gitu. Kenapa nggak bantu suami gitu. Itu yang membuat Lela harus membantu suami Lela mencari rezeki dan membuat impian Lela yang tadi sudah tertunda nih, udah beberapa tahun tidak terrealisasi, yang selalu membantu orang tua itu tidak pernah lagi selama menikah gitu. Ya suami bilang memang, Dek kok ada duit kasih ibu ya, kayak gitu ya. Ya untuk makan kita sendiri aja kurang, mau gimana kita kasih kayak gitu ya kan. Ya kan teman-teman, kan nggak mungkin. Sementara awal bulan aja kita hitung kita untuk bayar utang udah habis kayak gitu kan. Nggak mungkin lagi kita sisipkan untuk ibu kita kayak gitu. Makanya Lela berpikir oke, harus. Makanya Lela mau menjadi wanita yang mandiri teman-teman. Mandiri. Kalau kita udah mandiri, punya duit sendiri, mau kasih orang tua nggak perlu pamit sama suami kan. Nggak perlu pamit, hanya sekedar pemberitahuan itu wajib. Bang transfer duit untuk ibu ya, nah gitu. Dan dia tidak pernah melarang itu sama sekali. Duit yang nggak ada aja disuruh kirim gitu, apalagi yang ada gitu. Itu dia tidak pernah melarang sama sekali. Jadi why-nya kita itu harus ada teman-teman. Coba teman-teman pikirin apa why-nya teman-teman gitu. Udah cukup, nggak kasihan. Kadang-kadang ada loh Lela ngelihat orang udah tamat kuliah gitu, tapi dia tega gitu ngelihat bapaknya nyangkul di rumah tetangga gitu, ngarapin duit 50.000 sehari nyangkul ini, tapi anaknya santai di rumah
update kok baju-bajunya semuanya kayak gitu. Ada banyak gitu. Jangan kita jadi bagian orang yang seperti itu, teman-teman. Jangan jadi bagian. Lebih baik kita itu mandiri, bisa membantu orang tua. Cobalah untuk melihat itu orang tua kita kayak gitu. Kebahagiaan mereka itu bagian dari kebahagiaan kita gitu, teman-teman. Udah dapat why-nya, impiannya gitu kan, impian pengen membahagiakan orang tua aku, pengen membahagiakan ibuku kayak gitu kan. Ya udah, itu diukir terus, diukir dalam hati. Kenapa orang punya impian kita enggak gitu, teman-teman? Benar kan? Kenapa orang punya impian kita enggak? Itu yang harus, kadang-kadang kita harus coba tanya sama diri sendiri. Berarti kita punya hati nurani apa enggak sih? Kayak gitu. Kenapa kita tega, kadang-kadang gitu ya, tega ngelihat orang tua kita masih sehat tapi kita tega biarin dia. Jangan bilang, Kak kami nggak mampu. Jangan, teman-teman. Karena kunci sukses di Oriflame itu cuma belajar. Meraih sukses di Oriflame itu kita itu butuh komitmen, teman-teman. Komitmen sama diri sendiri. Teman-teman bakalan tahu cara kerja di Oriflame itu seperti apa gitu kan. Kita butuh jualan, kita butuh ini gitu. Dikerjain, dipelajarin, dikomitmenkan dalam diri. Oke, aku akan kerjakan dengan sekuat tenaga apa yang disuruh sama Oriflame demi aku sukses seperti mereka gitu. Sama kayak Lela dulu waktu dengar Kak Syuti Rahalmi gaji 7 juta. Lela cuma komitmen sama diri Lela, aku mau gaji 7 juta supaya aku bisa bayar utang. Keluar dari zona tidak nyaman ini, ya Allah gitu, teman-teman. Lela komit dalam hati gitu kan. Sampai Lela akhirnya minta belajar sama Ukti. Akhirnya Lela rajin belajar, Lela rajin training, Lela rajin buka Google, teman-teman. Demi apa? Demi bagaimana cara mengembangkan bisnis Oriflame ini secara cepat. Sampai akhirnya di bulan ke-6 Lela itu udah gaji 6.300.000, teman-teman. Di bulan ke-6. Iya kan? Nah, teman-teman yang udah 6 bulan, kenapa belum gajinya 6.300.000? Beda rezeki Kak Lela. Iya betul, beda rezekinya. Jawaban Lela apa? Karena beda usaha yang kita kerjakan, teman-teman. Beda usaha yang Lela kerjakan sama teman-teman kerjakan. Kalau Lela bisa gila-gilaan kerjain Oriflame-nya, teman-teman belum gila-gilaan berarti. Ya kan? Belum gila-gilaan berarti masih hanya lempeng-lempeng aja. Laku hari ini. Noval. Enggak nak, jatuh nanti. Jangan, nanti adik Nurin ikut-ikutan lompat gimana? Ayo. Ya nak ya? Ini ibu lagi training. Iya, tapi kan ada balon-balon tuh kan Bu, dipegang si Nurin, masukin dulu. Makanya jangan. Ya Noval ya, jaga adiknya ya. Nah jadi seperti itu, teman-teman. Ya kalau mereka bisa, kita pasti bisa. Kalau mau sama, ya sama ngerjainnya. Nah maksud gila-gilaan itu gimana Kak Lela? Si Nina. Kerja gila ya Nina. Kerja dengan gila. Ya dulu Lela hampir merasa, ya Allah Lela gila Oriflame. Sampai dibilang sama orang, ih kerjaan anak ini memburu dolar aja. Memburu dolar aja. Itu bagian dari kegilaan Lela ngerjain Oriflame, teman-teman. Lihat status Lela. Kalau dilihat sama orang yang enggak Oriflamean, mungkin orangnya mikir, kakak ini apa sih? Kayak orang gila, Oriflame aja. Sikit-sikit Oriflame aja. Kayak gitu kan. Kayak orang gila, teman-teman. Tengah malam, jam 3 malam, Lela update status. Update status ngerjain Oriflame. Ada tuh orang yang ngelihat Lela dibilang apa? Dibilang gila. Gila apa? Gila Oriflame. Lela gila-gilaan ngerjain Oriflame karena Lela tahu di situ ada duitnya, teman-teman. Karena impian Lela harus gajian banyak. Lela nggak punya waktu banyak karena Lela sambil ngurus anak 2 waktu itu. Ya kan, anak 2, teman-teman, dan masih kecil-kecil. Lelah pasti, cukup lelah. Mengurus anak 2 aja kita udah bisa bilang lelah, ditambah lagi ngerjain Oriflame. Dimana ngeprospek, dimana jualan, dimana ngebina member, waktunya keteteran pastinya, teman-teman. Keteteran sekali. Dan waktu itu Lela bisa bilang Lela gila ya waktu ngaji subuh itu Lela baru tidur, teman-teman. Ngaji subuh itu Lela baru tidur. Demi apa, teman-teman? Demi cepat sukses di Oriflame. Lela nggak nyuruh teman-teman kami berarti harus ya kami harus ini subuh juga, Kak. Enggak, jangan kayak gitu. Sakit nanti baru tahu.
Ketahanan tubuh kita kan beda-beda teman-teman. Lela juga sekarang udah mulai nggak tahan juga kalau sampai subuh-subuh kayak gitu. Paling kuat jam 2. Jam 2 itu udah termasuk kuat. Jam 2. Kalau jam 12 teman-teman bisa tidur itu udah lumayan juga, udah ada waktu sampai ke pagi, ada waktu kita istirahat. Yang penting 8 jam sehari ya teman-teman ya. Kalau dulu Lela gila ngerjainnya sampai Lela tidak mengingat tidur. Dulu Lela cinta sama kopi ya karena Lela pengen banyak waktu ngerjain Oriflame gitu teman-teman ya. Nah jadi kalau Kak Nina juga mau gila-gilaan ya diperhatikan juga kesehatannya Kak Nina, jangan sampai sakit. Udah sakit malah ribet kita ya kan. Lela juga kayak gitu, kira-kira udah mau drop Lela nggak bakalan begadang lagi kayak gitu ya. Nah itu jadi impian udah, terus komitmen tadi. Oke Kak Lela, kami mau mencoba kerja dengan konsisten. Percuma juga teman-teman tidur jam 12 tapi tidak tahu arah tujuan kerjanya apa. Cuma update status, cuma balas-balas pesan, cuma balas-balas ini doang, komen orang kayak gitu. Enggak teman-teman, ada yang mau kita kerjain di Oriflame ya. Di sini kan kita memang mau gimana cara ngedapetin gaji di Oriflame, iya kan? Berarti teman-teman pebisnis di sini teman-teman, bukan penjual. Gimana cara ngedapetin gajinya? Itu yang teman-teman harus memang tahu apa yang mau dikerjain. Member baru yang baru bergabung, Kak apa yang mau dikerjain di Oriflame ini? Kak Lela udah menit ke segini baru Kak Lela bahas tentang apa yang mau dikerjain di Oriflame. Iya, setelah tadi kita udah cerita tentang impian, why, dan harus komitmen. Kalau memang mau mendapatkan banyak apa itu namanya harta karun di Oriflame itu, kita harus komitmen mengerjakan Oriflame dengan konsisten. Berarti teman-teman harus tahu apa yang mau dikerjain di Oriflame-nya ya. Harus tahu apa yang mau dikerjain Oriflame-nya. Pastinya jualan ya kan. Manfaatin nih teman-teman katalog kita bulan ini, dimanfaatin kali. Ini Lela tinggal 1 katalognya bulan ini. Bener-bener gila kan kejar tayang kita bulan ini. Lela bulan ini targetnya besar loh teman-teman. Serius besar sekali. Nggak nampak ya di situ ada tempelannya, jauh kali ya. Situ masih ada tempelan 2SO dicetek-cetek lampu. Jadi target Lela masih besar teman-teman. Mudah-mudahan juga teman-teman yang ada di grup ini yang hadir punya target yang besar juga sama kayak Lela gitu ya, punya target yang besar juga Kak Ratna. Jadi manfaatkan ini teman-teman, manfaatkan katalog ini. Katalog harus benar-benar dicintai teman-teman. Jangan disia-siakan yang ada di rumah itu, karena ini sebenarnya sumber teman-teman bisa dapat gaji di Oriflame. Tahu nggak gimana sayangnya Lela sama katalog ini waktu Lela jadi member baru? Bulan 9 itu katalog nggak ada lagi di kantor cabang. 2015 Lela baru join, katalog nggak ada di kantor cabang, nggak ada sama Mak Uti, nggak ada sama Mak Wirja. Semuanya nggak ada. Lela minta katalog, Lela mau jualan gitu kan. Lela bilang kan, Lela minta katalog dong, Lela mau jualan. Gak ada Kak, kosong, dimana juga kosong. Biaya daftar 9.900, nanti yang dikirim gak ada katalognya. Sedih gak? Saking cintanya waktu itu baru bergabung di Oriflame, pergi ke tempat Mak Wirja dapat katalog bulan 8 sama bulan 7. Mak itu ada katalog di sudut sana, itu punya bulan 7 Kak sama bulan 8. Gak apa-apa. Saking senangnya teman-teman sama katalog, itu baru katalog. Tapi itu kan Kak nggak dipakai lagi harganya. Nggak apa-apa, karena Kakak juga baru bergabung walaupun yang keempat kali, tapi kan produknya udah beda-beda. Kakak ambil katalognya, Kakak bawa pulang, Kakak kasih sama member Kakak 1, Kak ini katalog bulan lalu. Nggak apa-apa, kita buka-buka aja ya Kak. Sampai gitu loh teman-teman, saking sayangnya nih sama katalog nih. Kok sekarang katalog bulan 8, bulan 9 mungkin udah hambus gitu ya teman-teman, punya bulan 2, bulan 3 udah kemana-mana gitu. Dulu Lela dapat katalog itu seneng kali teman-teman. Ngapain rupanya untuk katalog bulan lalu? Lela manfaatkan untuk Lela mempelajarin produk teman-teman. Lela nggak mikirin harganya kita pakai dari katalog online. Tapi Lela mempelajarin produk. Lela buka, oh rupanya ini maskara Oriflame sekarang. Oh ada yang warna ini, ada warna ungu, dulu warna hitam gitu ya. Oh ini produk Giordani, oh yang ini. Oke, untuk harga Lela lihat di katalog yang baru. Itu dulu, itu cerita Lela ngedapatin katalog saking cintanya tuh. Nah jadi ini teman-teman, katalog ini yang teman-teman harus manfaatin untuk kita berjualan. Dipahamin dulu teman-teman di sini produk yang terbaru. Di halaman pertama ini selalu adalah produk
Promo paling gila itu halaman terakhir. Di halaman pertama juga promo, teman-teman. Produk-produk terbaru biasanya di awal, di katalog awal ya. Nanti di bagian tengah-tengah ini juga ada promo-promo, biasanya promo besar, promo 50% biasanya gitu ya teman-teman ya. Nah gitu. Nah ini dia ya kan. Nah promo ini teman-teman yang harus kita pelajarin. Apa nak? Ibu, pokoknya ada adik miau. Iya, adik miau lah sana. Gak ada adik yang baru, pentingnya adik miau aja. Nah kayak gitu. Jadi katalog ini yang harus teman-teman pelajarin dulu semua tentang isinya. Kak, kalau semua kepala kami nggak sanggup, oke. Pelajarin tadi yang sedang promo, teman-teman. Pelajarin yang sedang promo. Apa yang sedang promo? Tender care, krem tangan, parfum, lagi gila-gilaan. Pelajarin itu. Kita belajar dulu jualan produk yang promo-promo itu. Kayak gitu ya. Dengan adanya kita tahu apa itu produknya, itu yang membuat kita enak jualan ke orang. Kak, kami nggak mau jualan, ya udah nggak usah Oriflame-an. Nggak usah Oriflame-an, itu aja intinya teman-teman. Tapi kalau tadi udah punya why, mau sukses di Oriflame, ayo kita kerjain, kita bedah nih katalognya. Apa yang mau kami jual kak? Teman-teman di sini udah punya leader, bebas bertanya teman-teman. Bebas bertanya, tidak ada yang larang. Tidak akan ada yang menganggap teman-teman itu bodoh. Kakak ini bodoh kali pun gitu aja nggak tahu, dibacalah kak katalognya. Nggak ada teman-teman, kita nggak seperti itu. Dalam di leader Oriflame tidak ada seperti itu, apalagi Lela. Nggak ada, kecuali baru kita bahas di atas manfaat produk ini adalah ini. Tiba-tiba dia nanya, kak manfaat produk ini apa? Oh ya ini ada di atas kak, kan tinggal kayak gitu kita bilang ya kan. Tapi kalau misalnya nggak ada penjelasan hari ini, terus tiba-tiba nanya, kak tender care itu fungsinya apa ya gitu, tanya teman-teman sama leadernya. Manfaatkannya seperti itu ya teman-temannya, manfaatkan hal-hal seperti itu. Terus di Oriflame teman-teman kita udah dikasih katalog online nih, udah dikasih katalog online, tinggal teman-teman pahamin nih. Terus dapat gajinya di mana? Biasanya member baru suka gitu tuh pertanyaannya, kak kami nggak ada dimintain nomor rekening, tapi kok dibilang Oriflame ada gajinya. Suka tuh member baru nanya. Tapi biasanya member baru yang bertanya itu adalah member yang sebetulnya dia punya tujuan gimana sih dapat gaji di Oriflame. Jadi nggak usah baper. Kita sebagai leader jangan malah benci lihat member yang seperti itu. Dia bukan ngaco pertanyaan dia, realita. Dia nggak dimintain rekening kok katanya ada di transfer gaji ya, gitu. Nah ajarin teman-teman, nah kak ini dia enaknya Oriflame. Oriflame itu ada ini online-nya loh, ada apa namanya digital marketingnya kayak gitu. Kita punya aplikasi Oriflame kakak, di situ kakak bisa daftarin member. Dulu kakak pernah join Oriflame? Oh pernah deh. Dulu kakak kalau mau join mau order produk, kami ngambilnya sama leader kami di sana. Nah iya itu bedanya dulu sama sekarang kakak, kayak gitu. Kita jelaskan teman-teman, jelaskan dengan serinci-rincinya, sebagus-bagusnya teman-teman berkomunikasi dengan downline-nya, maka hasilnya akan mendapatkan chemistry. Downline yang tadinya ikut-ikutan, akhirnya dia mau mencoba untuk jualan. Oh enak ya di Oriflame ya. Nanti kakak bisa jualan sendiri. Nanti kakak bisa orderan sendiri di aplikasi Oriflame. Nanti kakak bisa masukin nomor rekening kakak sendiri. Nanti kakak bisa lihat gaji kakak berapa di Oriflame hari ini. Nanti kakak kalau punya member baru kakak bisa daftarin sendiri juga di aplikasi Oriflame kakak. Gitu teman-teman, gitu ya, ajarin, kasih tahu dia ini kantor kita bener-bener di HP loh gitu, udah canggih. Lela bener-bener kenapa kecantol sama Oriflame? Karena Lela ngerasa ini loh tempatnya Lela, iya kan? Ini loh tempatnya Lela. Lela udah pernah mencoba tuh jualan di toko gitu kan. Di situ memang sibuk banget teman-teman. Memang Lela ingin jadi wanita yang mandiri. Ya, jangan pergi dulu, tunggu ibu siap. Jangan keluar, maksudnya jangan pergi anaknya. Iya, ambillah lagi. Ya, oke Nurin, ibu training dulu. Oke, dadah bu, bilang dulu dadah bu. Dadah bu. Bilang dulu dadah bu. Ibu training dulu ya bu. Dadah bu. Udah Nurin bobo ya sana ya. Dia bobo. Oh jadi ngapain? Jangan lompat-lompat ya. Iya jangan lompat-lompat. Malamnya nggak ada lagi katanya kan. Dia bilang disuruh bobo, dibilangnya malamnya nggak ada lagi katanya.
Udah, oke nak, oke sip. Kayak gitu teman-teman. Nah kasih tahu dia tuh, ini bisnis kita itu udah enak kali dikerjakan di rumah. Gitu juga Lela dulu. Lela berpikir, ya Allah ternyata sibuk kali ya, bener-bener sibuk. Di luar Lela di toko sampai jam 10 malam, kayak gitu kan. Terbengkalai teman-teman. Waktu anak 2 Lela memilih berhenti karena memang waktu itu Lela jadi bentrok sama anak buah Lela kayak gitu kan. Lela nggak bisa ke toko lagi, Lela memilih di rumah aja kayak gitu kan, malam baru ke toko gitu, sekali-sekali cek kayak gitu. Akhirnya kita bentrok, ganti-ganti anak buah. Akhirnya Lela memilih berhenti aja deh jualannya, ternyata ribet ya kayak gitu ya. Berhenti, ketemu Oriflame enak kan, semuanya di HP teman-teman, membina member di HP gitu kan. Noval jangan ribut nak, jangan ribut nak, Noval, no. Semuanya di HP, ngerjainnya di HP semua. Jadi Lela ngerasa ini Lela kali loh teman-teman, ini Lela kali. Lela nggak payah keluar rumah lagi, jualan 200 poin atau 100 poin dalam sebulan. Sekali nyampe kita antarin, udah selesai. Lela nggak ada keluar lagi, bener nggak? Nah untuk membina member yang deket, misalnya mau ngantarin katalog, itu Lela susun jadwalnya gitu. Misalnya hari ini Lela ketemu sama 3 member, tik 3 tempat Lela singgahin langsung katalognya kayak gitu. Lela lebih banyak intens online teman-teman, mengajarkan mereka secara online kayak gitu ya teman-teman. Yang mudah-mudahan next grup ini juga bakalan online terus teman-teman. Kedepan Lela mau grup ini kita hidupkan lagi karena Lela benar-benar mau membangun mitra kerja yang baik dengan teman-teman semuanya. Lela mau naik level lagi, udah bosan Lela gaji 8 juta, 9 juta, 10 juta, udah bosan teman-teman. Lela mau naik lagi. Gimana cara Lela mau naik level? Dengan cara menaikkan level teman-teman yang ada di grup ini. Cuma itu cara Lela kalau mau naik level. Mudah-mudahan Lela diketemukan sama mitra-mitra kerja yang punya kemauan sama-sama dengan Lela gitu. Kak Lela, kami juga mau lah gaji 8 juta. Kakak udah bosan, kami lah sekarang 8 juta. Ayo, ini waktunya kita naik level sama-sama ya teman-teman ya. Nah jadi tadi setelah itu kita ajarin lagi dia, ini loh ada web Oriflame-nya kayak gitu, kita ajarin dia. Buat member baru juga harus tahu Oriflame itu ada web online-nya. Jadi jangan sampai dia nggak tahu apa-apa teman-teman. Sayang kalau dia nggak tahu apa, karena kalau dia tahu sebenarnya keuntungan buat kita. Dia bisa order sendiri loh nanti. Paling nanti dia tanya, Kak cara bayarnya gimana? Itu cara bayarnya sini kakak ajarin lagi kayak gitu ya. Nah jadi setelah itu teman-teman, setelah udah punya nih, udah tahu bisnis Oriflame ini seperti ini. Belajar lagi teman-teman, apalagi yang harus dilakukan? Oh seperti itu ya Kak Lela Oriflame-nya. Iya, terus gimana lagi Kak supaya naik level di Oriflame? Gimana lagi teman-teman? Ayo pahamin teman-teman. Langkah awal mau sukses di Oriflame pastinya kita merekrut member baru. Jangan lupa teman-teman buat list daftar nama orang-orang yang mau kita rekrut. Ini dasar sekali teman-teman, ini dasar sekali, tapi kadang-kadang kita melalaikannya. Sayang, kok jadi ribut kali? Denger nggak? Orang ini ribut kali ya Kak ya. Tunggulah, suruh keluar dulu ya. Nak, mau ribut? Noval, Nurin, ibu marah nanti. Iya. Mau ribut apa gimana ini? Jadi mau kemana? Gak mau, tapi kok ribut kali. Jadi mau kemana ini? Di situ mana nak? Noval? Jangan di luar sana ya. Di dalam aja dulu. Ibu belum bisa pantau. Nanti anaknya luka, papanya marah. Lah nasib. Ya kayak gitulah teman-teman. Kalau kita mau sukses di Oriflame itu, kita juga harus melihat kitanya gimana teman-teman, keluarganya kita gimana, suami kita maunya gimana. Lela nggak muluk-muluk teman-teman. Suami Lela orang yang overprotective dari dulu. Overprotective, dia nggak mau anaknya luka teman-teman. Ya itu naas kadang-kadang kan kalau mamanya bilang kan, kalau mertua Lela bilang, ya Allah dia namanya anak-anak ya wajar lah benjol gitu kan, mamanya bilang kan, tapi dia tetap no, gak dijaga anaknya kayak gitu. Jadi Lela selalu safety, insya Allah supaya anak awak jangan sampai ada yang terluka nanti bapaknya marah kayak gitu. Jadi
keadaan-keadaan ini yang membuat Lela bersyukur berada di Oriflame, teman-teman. Bersyukur sekali kita bisa kerjanya di rumah, ya kan, kerjanya di rumah sambil jaga anak-anak. Kita tidak menyalahkan beliau. Abang ini overprotective sekali, begini. Enggak, teman-teman, bukan kayak gitu cara kita menyelesaikan masalah. Tapi kita carilah solusinya buat yang terbaik buat dia, gitu, teman-teman. Kita tahu dia sayang sama kita, dia nggak mau kita juga berbisnis menderita kayak gitu. Kita jangan ceritakannya jelek-jeleknya ke dia, teman-teman. Misalnya produk yang kita terima rusak, kita ngadunya ke suami. Oh bang, masanya Oriflame ngirim ini yang blueberry kayak gitu. Jangan, ngapain diceritain yang gitu-gitu sama suami. Kalau teman-teman nggak terima ini produknya rusak, balikkan ke Oriflame, diganti sama yang baru, ya kan? Gitu cara memikirkan solusinya. Itu Lela dari pertama join sudah memikirkan itu, teman-teman. Lela yang mau sukses berarti Lela tidak boleh membuat suami Lela ikut down sama bisnisnya Lela kayak gitu. Jadi dia selalu support Lela kayak gitu. Gitu juga sama teman-teman, kasih yang enak-enak aja dulu. Untuk apa, teman-teman? Ya supaya kita bisa bahagia sama-sama kok. Kita nggak bahagia sendiri kok. Ketika kita dapat duit banyak, kita nggak bahagia sendiri. Kita sama-sama beliau juga, kayak gitu kan. Dia melihat, oh ini hasilnya di Oriflame. Iya, bang ya, kayak gitu. Awak training dulu ya. Tadi ngantar kan nggak sempat kita antar. Awak training dulu ya, udah jam 3 kayak gitu. Ya, katanya kita nggak ngantar lagi. Dia pakai sepatu berangkat, kayak gitu, hal-hal kayak gitu. Buat dia bahagia, teman-teman. Ikutin, namanya inilah memang keadaan rumah tangganya kita, dia gitu, ya kan, ini keadaan rumah tangganya kita mendapatkan suami yang seperti ini, dia juga mendapatkan kita, bukan sempurna kali gitu, harus menyesuaikan juga, ya saling melengkapin, ya kan. Bersyukur ketemu bisnis Oriflame bisa dikerjakan dari rumah, bisa sambil jaga buah hati tercinta, itu yang Lela banyak-banyak bersyukurnya. Bisa digaji sama seperti pegawai yang di luar yang kerjanya memang dari pagi sampai siang kayak gitu, kita bisa samaan gajinya kayak gitu. Tapi alhamdulillah Lela bisa kerjakan itu di Oriflame gitu, teman-teman. Nah, jadi daftar nama tadi dibuat, teman-teman, untuk merekrut member baru. Dasar kali itu harus teman-teman kerjakan. Oh kak, kami udah kehabisan daftar nama. Ulang lagi chat lagi mereka. Chat lagi, kak betulan nih nggak mau join Oriflame-nya. Ini lagi promo nih kak, banyak promonya bulan ini, 50 BP dapat kacamata. Udah pernah coba belum? Ngulang lagi. Udah lama nih teman-teman tidak menawarkan dia lagi bisnis Oriflame, udah pernah ditolak. Coba sekarang ulang lagi, karena promo yang dikasih sama Oriflame itu luar biasa, teman-teman. 50 poin bisa dapat kacamata, 100 poin bisa dapat tas London, 150 poin bisa dapat pembuat kopi, ya kan? Coba tawarkan lagi, siapa tahu dia tertarik saat ini, ya kan, tuh dia. Nah, tips jualan, teman-teman, tips jualan juga itu teman-teman wajib dipelajarin. Kalian kok susah kali sih jualan Oriflame-nya. Itu buat member baru, teman-teman. Itu pasti buat member baru. Kita sekarang yang udah ada di level ini, ngerasain nggak dulu pertama-pertama jual Oriflame gimana? Ngerasain kan? Ditolak orang, ngerasain kan? pasti ngerasain. Sekarang udah enak, kenapa? Karena udah punya pelanggan, teman-teman. Orang-orang di sekitar teman-teman udah tahu kualitas Oriflame itu apa, jadi udah enak, teman-teman, nawarinnya udah enak. Deodoran habis, oke kak, order deodoran dia kayak gitu. Waktu pertama kita masih ngerintis nyari pelanggan, dia belum tertarik sama deodoran kita, tapi sekarang Lela udah punya pelanggan tetap. Deodoran, odol gigi, parfum, itu Lela udah punya pelanggan tetap semua, teman-teman. Jadi setiap mereka kehabisan, mereka cari Lela yang mereka lihat masih konsisten di Oriflame. Coba Lela udah gak upload Oriflame lagi, mereka akan order sama Lela? Tidak, mereka akan cari orang yang masih aktif Oriflame gitu ya. Itu untuk mencari pelanggan tetap. Kak, kalau masih baru-baru emang gimana cara nawarinya? Nah, ini dia yang butuh tips, teman-teman, dalam menawarkan produk ke konsumen, ke calon konsumen kita. Teman-teman, kita lihat dulu kebutuhan dia itu apa. Gak usah tawarin dia parfum yang harga mahal. Kalau teman-teman lihat dia cuma ibu rumah tangga yang jualan yang masukin peyek kayak gitu kan, masak peyek, masukin kirim ke kede gitu. Dia aja masih mencari rezeki seperti itu. Terus tiba-tiba kita tawarin dia parfum yang harga 300.000, nggak relevan, teman-teman. Ya
kan? Nggak kali gitu, dia nggak akan mau, teman-teman, dia pasti nolak. Kakak ini parfum harga 300.000 lagi promo Kak, ayo. Enggak, dia pasti jawab enggak. Jadi kita lihat dulu kebutuhan dia itu apa. Oh, kakak ini lagi berjuang dalam hidupnya, nggak mungkin ketawarin parfum yang mahal. Oke lah, tawarin aja lipstick yang harga 29.000. Betul nggak? Wih, kakak ini dia lagi susah kali dalam hidupnya ini, nggak mungkin ketawarin parfum yang harga segitu, mendingan ketawarin tender care, dia pasti butuh, teman-teman. Bener nggak? Seperti itu cara kita ngelihat ke pelanggan kita, teman-teman. Sama kayak Lela bilang, kita udah tahu kakak itu dandannya itu menor, tiba-tiba kita tawarin lipstick yang warna bibir, siapa yang mau? Gitu kan, siapa yang mau? Kita itu harus chat dia, kakak lipstiknya keren-keren kali warnanya kakak, coba kakak tengok, tik 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 tik, kirim deh warna lipstik yang keren-keren. Gitu cara kita menawarkan produk ke konsumen kita. Jadi dilihat siapa konsumen kita tawarkan, sesuaikan. Kalau dia misalnya kerja di kantoran, bank misalnya kerja di bank, kenapa nggak kita tawarin parfum? Karena dia membutuhkan parfum, teman-teman. Dia harus tampil wangi, dia butuh eyeshadow, teman-teman, karena dia harus tampil kemerah-merahan, Humaira. Bener nggak? Teller di bank pasti dia butuh eyeshadow, dia butuh maskara gitu. Jadi kita lihat siapa konsumen kita gitu. Buat list nama nggak Kak? Buat. Kalau teman-teman mau buat list nama, sebenarnya list nama itu udah ada di kepala kita. Oke, betul. Oke, udah jangan main air lagi. Nana ngapain? Jangan main air ya. Nah, jadi kayak gitu. Misalnya nih, lagi Lela ngomong kayak gini, tiba-tiba terlintas di kepala teman-teman, ih kawanku ada yang di BRI kerja, kesebut, ada yang di bank kerja si ini. Catat namanya, nanti habis training chat dia, teman-teman. Pantaskan dia untuk membeli parfum Oriflame kita. Seperti itu cara jualan, teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi kita harus melihat konsumen kita itu gimana orangnya, gitu ya. Baru setelah jualan, baru kita belajar lagi cara mengajak orang bergabung di Oriflame. Mengajak orang bergabung di Oriflame, kalau ditolak nggak apa-apa, nggak usah baper, teman-teman, nggak usah baper, karena memang penolakan itu ada banyak di Oriflame. Kak, tapi kok semuanya nolak ya? Biarin aja, nanti pasti ketemu sama yang nerima, percayalah, teman-teman. Kita geser sedikit caranya. Cara chattingnya mungkin salah. Cara chattingnya kita mungkin terlalu tidak sopan. Bukan tidak sopan, terlalu apa ya? Dia menganggap ini tidak perlu dibalas. Mungkin seperti itu karena kita bilangnya join Oriflame yuk. Cuma sebatas itu, siapa yang mau balas? Enak kali, ini maksa apa ini kayak gitu kan. Kecuali Risna gitu kan. Risna, assalamualaikum Risna, lagi ngapain ke? Iya, aku sekarang baru inilah gabung di Oriflame, lagi ngerintis ini, mau nggak ikut gabung di Oriflame? Lumayan loh, banyak untungnya loh di Oriflame ini. Nanti kalau jualan gini gitu, teman-teman. Ajak orang berkomunikasi sama kita sampai akhirnya dia merespon. Nggak dulu lah, nanti aja. Oke, nggak apa-apa, nanti kalau butuh lipstick sama aku ya, kayak gitu. Tapi lumayan loh bisnisnya ini, nanti pelajarin aja pelan-pelan, tengok aja status aku yang seliweran ya, gitu teman-teman. Nanti dia bakalan datang juga lagi ke kita. Itu cara merekrut, untuk cara satu persatu kita ajakin orang untuk bergabung di Oriflame setiap hari 20 orang, teman-teman. Ini harus teman-teman kerjakan secara konsisten. Ya, teman-teman ya, konsisten. Udah 51 menit Lela di sini mengudara, teman-teman. Besok kita bakalan belajar lagi produk apa sih yang enak dijual di Oriflame gitu. Tapi di sini Lela tetap bakalan ngoceh. Mumpung nanti malam kan bakalan banyak yang nonton online lagi grup ini, jadi yang nggak ada salahnya kan nilai di sini pengen ngomong bener-bener ke teman-teman. Itu tadi cara-cara suksesnya kita gitu. Pertama kita meyakinkan diri dulu, kalau memang mau serius datanglah kepada upline teman-teman. Karena kadang-kadang upline teman-teman juga nggak tahu teman-teman memang membutuhkan ini, serius memang membutuhkan bisnis ini. Karena teman-teman tertutup, jadi beliau nggak tahu, oh anak ini rupanya punya kemauan kuat mau sukses di Oriflame, ayo kami bina, kayak gitu. Gitu juga sama teman-teman yang merasa, oh aku udah lama di Oriflame,
Harusnya aku udah bisa kayak Kalela ini gaji segini. Iya betul. Gak mau teman-teman. Apa gak mau Kak Senja ngikutin tuh Kak Ratna yang sudah lama bertahan akhirnya melompat tinggi? Apa gak mau kayak Lela? Kalau mau ayo kita kerja lebih giat lagi, lebih banyak lagi, lebih pandai lagi dalam memanajemen waktunya Kak. Dalam memanajemen waktunya, jangan sia-siakan waktu untuk ngechat orang tapi nggak bermanfaat. Maksudnya gimana Kak Lela? Ya tadi sama komen-komen udah selesai, nggak ada waktu di Oriflame. Jadi Kak Lela wajar dong kami sudah udah 3 tahun di Oriflame tapi nggak naik level karena kami nggak kerja. Ya wajar. Berarti teman-teman hanya sebagai penjual. Hari ini udah ngerjain apa di Oriflame? Jualan Kak. Ya udah jualan. Besok ngapain di Oriflame? Jualan. Ya jualan. Berarti selama 3 tahun teman-teman adalah sebagai penjual. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jadi pebisnis, berarti teman-teman harus merubah cara kerjanya. Rekrut dan binanya kerjain setiap hari teman-teman. Rekrut dan membina member baru harus dikerjakan setiap hari. Nah itu dia teman-teman ya, itu yang Lela kerjakan, itu yang Lela mau juga teman-teman kerjain. Ya baru gabung. Nak ngapain? Mau duduk ngapain? Mau ikut sama orang ibu ini? Mau meeting di sini? Mana bisa anak-anak ikut meeting? Orang besar yang ikut meeting. Dia ikut ngambil bangku hijau satu lagi. Nggak ada, nggak laku, cuma ibu di sini yang boleh. Harus jatuh. Nah jadi gitu teman-teman. Di sini ya Lela memang serius mau ngajak teman-teman bener-bener kita aktifin tim kita ajak mereka naik level di Oriflame. Yakinkan semua member kita kalau dia bisa naik level di Oriflame. Yakinkan member-member kita kalau dia bisa dapat kacamata di Oriflame. Yakinkan member kita kalau dia bisa dapat tas London di Oriflame, dia bisa dapat pembuat kopi di Oriflame, dia bisa naik level di Oriflame. Karena itu adalah kunci untuk kita bisa naik level bareng-bareng di Oriflame juga. Gitu teman-teman ya. Kerjakan Oriflame-nya dengan bahagia. Itu satu lagi teman-teman. Bersihkan, jangan ada masalah teman-teman. Itu yang Lela. Makanya Lela selalu bilang, dia mau katanya. Tapi Nana udah tadi. lagi. Banyak kali kok. Kok banyak kali? Yuk. Oke. Dadah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Yakinkan diri kita supaya member-member kita juga bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang tadi dikasih sama Oriflame. Oriflame memberikan peluang buat kita untuk naik level. Jadi jangan pernah teman-teman berpikir kan tiap bulan Oriflame kasih hadiah. Kayak gitu kan, tiap bulan Oriflame kasih hadiah tapi nggak naik level juga. Ubah cara kerjanya kita teman-teman, ubah cara kerjanya kita buat Oriflame itu bener-bener bulan ini memang udah membuka peluang yang luar biasa. Hati kita diyakinkan lagi kita bisa naik level bulan ini, karena hati orang yang naik level bulan kemarin itu karena mereka meyakinkan diri mereka bisa naik level di saat promo itu berlaku, kayak gitu. Nah, di sini teman-teman yang punya target, coba dimulai di list tuh teman-temannya, yang timnya yang bakalan ngedapatin pembuat kopi siapa aja, kita list berapa kira-kira kurang poinnya ke target kita bulan ini mau gaji berapa, itu teman-teman kita list, kita laporin ke upline kita ya teman-teman ya. Nah next kita bakalan ada training lagi tentang success plan, nggak selama Lela bakalan karena yang ngasih training lama itu cuma Lela kayaknya. nanti ada dari Mia Audina, dari Ayu Sulistia, dari Kak Ratna juga tentang tentang penjualan produk, tentang success plan, dasar Oriflame, tentang level-level Oriflame gitu ya teman-teman ya. Lela yakin ketika teman-teman benar-benar mau serius ngerjain Oriflame-nya, akan ada hasil kita bulan ini untuk berjuang sama-sama. Semangat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.